Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1029. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tiga dharma dari tiga kekuatan teratas itu pun juga ditekan di jurang ini. Dan boom, keenam ahli yang mulia itu dengan cepat jatuh ke dalam peti mati perunggu. Tuan Bintang, selamatkan aku. Tuan Gunung. Yang mulai pencuri bintang berjuang dengan mati-matian di dalam ketakutannya, mencoba meminta bantuan. Tetapi itu tidak berhasil. Sementara Zhuge Rulong dan King Sui Guhua, belum lagi mereka berdua bahkan tidak dapat melawan sedikit pun. Mereka berdua tidak dapat melepaskan diri. Dan mata Tuan Istana Mimmansen nampak juga berkedip dengan ketakutan. Dia baru saja menerobos ranah yang mulia. Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Tidak, aku tidak mau, teriak Tuan Istana Mimmansen itu, dan kemudian boom. Melihat dirinya akan dikurung di dalam peti mati perunggu itu, tiba-tiba Tuan Istana Mimmansen segera membangkitkan kekuatan kegelapan di tubuhnya. Dan aura kegelapan yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung memperlihatkan kekuatan kegelapan. Dan dia ingin melarikan diri dari sini. Boom! Segera kekuatan kegelapan yang sangat mengerikan itu cukup untuk menekan Dao Surgawi. Dan begitu itu muncul, itu segera mematahkan ikatan leluhur pedang padanya. Dan langsung memancarkan aura hitam yang mengerikan. Melihat kekuatan kegelapan yang dilepaskan oleh Tuan Istana Mimmansen, seketika semua orang kaget. Beberapa ahli yang mulia itu memandang Tuan Istana Mimmansen dengan marah. Dan bahkan tiga inkarnasi dekrit utama pun terkejut menatap Tuan Istana Mimmansen. Orang ini sebenarnya telah mengkhianati umat manusia dan berkultivasi dengan kekuatan kegelapan. Tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Penguasa istana telah padam dan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya hitam, seperti Dewa Iblis, seperti orang yang telah berubah. Dia mengendalikan kekuatan kegelapan di dalam tubuhnya. Tetapi yang mengejutkan Tuan Istana Mimmansen adalah dia menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak lagi dan kekuatan besar muncul dari tubuhnya. Itu benar-benar mencoba untuk bergegas ke peti mati perunggu. Ini bukan leluhur pedang yang melakukannya, tetapi ini sebuah kekuatan gelap di tubuhnya yang secara aktif merespon gua gelap gulita di dasar peti mati perunggu itu. Apa? Tuan Istana Mimmansen sangat marah. Ini adalah jejak kekuatan yang dicurahkan dari leluhur iblis abisal ke dalam tubuhnya waktu itu. Dan segera itu nampaknya mengomunikasikan kekosongan misterius di dalam peti mati perunggu. Akhirnya tidak tahan. Menurut leluhurku, berapa lama kamu bisa menanggungnya? Suara menus dingin bergema, langit dan bumi tiba-tiba melonjak dengan rantai dewa yang tak ada habisnya. Rantai dewa berguncang, dan serangkaian energi pedang yang mengerikan muncul dari kehampaan, dan segera menekannya ke arah Tuan Istana Mimmansen. Barang lama, aku sudah lama menunggumu. Suara acuh tak acuh terdengar dari leluhur pedang. Dan aura pedang yang tak terbatas keluar lagi. Kemudian kabut hitam memenuhi Tuan Istana Mimmansen sepenuhnya. Dalam kabut hitam ini muncul kekuatan penghancur langit dan bumi. Seolah-olah itu mampu memusnahkan segalanya, memadamkan Tuan Istana Mimmansen. Dan Tuan Istana Mimmansen terjebak di dalamnya tidak mampu menolak. Hahaha. Pada saat ini tawa nyaring bergema di antara langit dan bumi. Tawa ini sangat mendominasi dan perkasa. Kemudian, sesosok luar biasa dari langit keluar dari tubuh Tuan Istana Mimmansen. Sosok itu dikelilingi oleh cahaya iblis. Itu seperti Dewa Iblis. Leluhur pedang sudah lama tidak bertemu, kata sosok itu. Sosok itu keluar disertai dengan dunia yang berguncang. Di jurang pedang pemakaman ini, energi hitam yang tak terbatas melonjak, membentuk kehampaan yang menakutkan. Kekuatan ras iblis memenuhinya, dan aturan membentuk serangkaian aturan rantai itu menekan satu pihak. Leluhur iblis abisal, Master Istana Dewa Bintang, dan tiga lainnya terkejut ketika melihat cahaya gelap dan bayangan di depan mereka.
Ternyata itu adalah leluhur iblis abisal. Di penguasa istana alam surga timur ada tiruan dari leluhur iblis abisal. Ini seketika mengejutkan semua orang dan kulit kepala mereka mati rasa. Siapakah leluhur klan iblis abisal? Bagaimana kekuatan klan Yuan Mo itu? Raksasa sejati di surga. Mengapa itu bisa muncul di sini? Leluhur iblis abisal, aku tidak menyangka tentakelmu akan mencapai tanah surgaku. Kamu datang demi keberadaanku di jurang pedang yang terkubur ini? Tidak, mustahil. Tiba-tiba leluhur pedang berkata dengan suara yang dalam, seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Saya mengerti, kamu di sini untuknya. Mendengar itu, bahkan Master Bintang dan yang lainnya tidak tahu siapa yang dimaksud oleh leluhur pedang itu. Saat ini Qin Chen juga terkejut ketika dia melihat leluhur iblis abisal ini. Entah kenapa sosok ini memberinya perasaan yang sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun dia mencari ingatannya, tetapi dia benar-benar tidak dapat mengingatnya. Saya pasti pernah bertemu orang ini, kata Qin Chen. Dia sangat yakin dengan pemikirannya, tetapi tidak peduli bagaimana dia mengingatnya. Dia tidak dapat mengingatnya sama sekali. Ingatan ini sepertinya telah hilang begitu saja di benaknya. Pedang leluhur, kamu barang tua, kamu telah berada di sini selama ratusan juta tahun. Tidak masalah, itu tergantung kondisi Anda. Anda akan segera mati, mengapa repot-repot bertahan? Izinkan saya membantu Anda dan segera mengakhirinya. Kata leluhur iblis abisal itu. Dia segera melangkah maju. Dia melepaskan paksaan yang tak terbatas, menyatukan kekuatan gelap di tubuh Tuan Yemi Mansion, dan berubah menjadi sosok yang pada dasarnya sangat gelap, berjalan menuju ke arah leluhur pedang di bawah. Dia tidak memerlukan gerakan apapun, tetapi langit segera bergetar, bumi retak, awan petir melonjak, dan kegelapan cahaya guntur yang tak terbatas telah terbentuk, berubah menjadi raksasa gelap seperti lautan, lalu meledak ke arah leluhur pedang di bawah. Pedang leluhur, ratusan juta tahun telah berlalu. Aku ingin melihat apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk menjaga tempat ini. Kata leluhur iblis abisal itu. Dia berkata dengan dingin. Dia jelas hanyalah cahaya dan bayangan hitam. Akan tetapi semua orang melihatnya seperti melihat patung setinggi 1 miliar kaki. Kamu bisa mencobanya, kata leluhur pedang. Dia mencibir dan boom. Setelah dia mengatakan itu, seketika aura pedang hitam yang tak terbatas muncul di antara langit dan bumi. Kemudian itu berubah menjadi pedang besar yang menembus langit, bersinar dengan jimat pedang besar yang tak ada habisnya. Dan di tubuh pedang itu, sebuah rune kuno muncul, melampaui ketinggian aturan, seolah-olah mengungkapkan arti sebenarnya dari langit dan bumi. Saat ini, mata Qin Chen melebar. Pedang macam apa ini? Gumam Qin Chen. Dia melihat jimat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan setiap jimat pedang itu sepertinya memiliki bagian dari langit dan bumi. Ini terlalu kuat dan membentuk kekuatan dunia yang unik yang sepertinya melampaui Tuhan. Dengan pedang ini, Qin Chen merasa jiwanya telah diambil alih. Akan tetapi melihat itu, leluhur klan iblis abisal itu secara alami tidak takut, dan dia lalu melambaikan tinjunya untuk menyambutnya, dan boom! Ledakan besar terjadi. Kekuatan besar itu berperang. Ini sangat buruk. Dunia di bawah pedang dewa penguburan terkoyak oleh kehidupan, seolah-olah akhir dari kelaparan akan datang. Dan dalam pertempuran mereka, jurang pemakaman pedang berguncang. Langit terus berguncang ketika leluhur pedang dan leluhur iblis abisal itu saling bertarung. Akan tetapi tepat pada saat itu nampak kehendak Master Bintang sedang menatap Qin Chen. Hanya menatapnya 2 kali, segera membuat Qin Chen merasa kulitnya akan pecah. Junior, kamu telah dikejar oleh leluhur iblis abisal, dan leluhur iblis abisal itu sepertinya datang untukmu. Coba saya lihat, untuk apa dia menginginkanmu? Apa rahasianya? Kata kehendak Master Bintang itu. Dia lalu menembak dan datang ke arah Qin Chen untuk menangkapnya. Berhenti, kata kehendak pemimpin Tianjiwo itu. Dia menengus dan segera menembak, menghalangi di depan Qin Chen. Dan kedua belah pihak bertarung satu sama lain sambil meraung. Tianjun, apa yang kamu lakukan? Kata kehendak pemimpin istana Dewa Bintang itu. Dia mengerutkan kening. Dan pemimpin Gunung Dayu Sensan juga melangkah maju, mengetahui bahwa Qin Chen adalah orang yang dikejar oleh leluhur iblis abisal. Dia harus memahami rahasia Qin Chen ini, karena kemungkinan besar anak ini sangat luar biasa sehingga leluhur iblis abisal itu menargetkannya. Akan tetapi kehendak pemimpin Tianjiwo itu tetap ingin melindungi Qin Chen.
Kembali kepada pertarungan leluhur pedang dan leluhur iblis abisal. Pedang leluhur, kamu sudah tua. Kamu telah berada di kota selama ratusan juta tahun dan kamu harus istirahat, kata leluhur iblis abisal itu. Setelah dia mengatakan itu, boom, kekuatan suram bangkit lagi darinya. Dan kemudian di kedalaman jurang pemakaman pedang ini dan dari ruang gelap di bawah peti mati perunggu, suara gemuruh keras ditransmisikan. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat menakutkan di bawah tanah di sini. Boom, di kedalaman bumi ini, napas yang mengerikan bangkit. Itu seperti binatang liar purba. Sepertinya ingin keluar dari dalam tanah. Apa itu? Semua orang yang melihatnya ngeri. Mereka melihat pedang pemakaman pedang jauh di bawah tanah. Dan di dalam kehampaan di bawah mulut peti mati perunggu itu, sepertinya ada sesuatu yang aneh melonjak. Sepertinya di bawahnya itu memenjarakan sejenis hewan purba yang sangat liar. Oke, merasakan ini, leluhur pedang nampak berubah warna dan suaranya menjadi serius untuk pertama kalinya. Dan kemudian kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak di area langit dan bumi ini. Dan di dalam kabut itu ada niat pedang yang mengerikan. Dan kemudian kekuatan mengerikan itu berubah menjadi rune yang mengerikan. Itu lalu ditekan ke bawah tanah. Itu sepertinya dilakukan untuk mencegah keberadaan menakutkan di dalam tanah untuk bangkit. Akan tetapi energi yang keluar dari dalam tanah itu benar-benar mengguncang semuanya. Bahkan jiwa Qin Chen pun nampak berguncang. Sementara King Sui, Gu Hua dan yang lainnya, mereka semua juga mengerang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pemaksaan ini terlalu menakutkan dan langsung menimpa jiwa mereka. Bahkan para ahli yang mulia pun tidak dapat menolaknya. Jiwa sepertinya akan meledak dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak histeris. Sementara di dasar jurang pemakaman pedang, energi pedang yang tak terbatas terus melonjak, menghalangi segalanya. Akan tetapi nampaknya jurang pemakaman pedang itu tidak dapat menekannya terus-menerus. Hahaha, leluhur pedang, jangan sia-siakan usahamu. Ratusan juta tahun telah berlalu dan kekuatan Anda semakin lemah. Tetapi kekuatan itu mulai pulih. Berapa lama kamu bisa menjebaknya? Kata leluhur iblis abisal itu. Dia mencibir. Kekuatan kegelapan terus melonjak dari tubuhnya. Dan kekuatan di kehampaan di bawah sepertinya membentuk resonansi dengannya. Sepertinya terus-menerus mencoba mematahkan larangan rune yang diletakkan oleh leluhur pedang. Dan sepertinya dia ingin membebaskan keberadaan menakutkan yang berada di bawah tanah. Apa napas ini? Bukankah yang ada di dalam legenda itu belum mati? Di sisi lain, avatar dari 3 ahli teratas itu, pemimpin Tianjuo, pemimpin Istana Dewa Bintang, dan pemimpin Gunung Dayusensan, mereka bertiga menatap kekosongan di dasar peti mati. Bahkan avatar mereka merasa sangat tertekan, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tianjun, pasti ada rahasia besar pada anak ini, serahkan, kata kedua avatar itu. Dan cahaya bintang berkelap-kelip. Saat ini dia masih mengincar Qin Chen, mencoba menangkap Qin Chen dan memahami rahasianya. Karena gerakan abnormal dari leluhur iblis abisal dan leluhur pedang itu membuktikan bahwa ada sesuatu pada diri Qin Chen ini. Inilah saatnya, apa gunanya menindas seorang junior, kata Tianjun. Dia berkata dengan marah. Dia menatap bagian bawah peti mati dan dia memiliki beberapa tebakan di dalam benaknya. Karena dalam pertempuran di Papilun Pedang Tongtian, dia waktu itu masihlah muda, tetapi dia telah mendengar beberapa hal. Saat ini, dia semua berbulu jika dasar jurang pemakaman pedang ini benar-benar menyegel keberadaan yang kuno, seperti yang dia duga. Maka, begitu pihak lain keluar dari masalah, surga akan benar-benar kewalahan dan mungkin akan rusak lagi. Tetapi pada saat ini, penguasa Istana Dewa Bintang masih mengincar Qin Chen dan dia tidak berniat untuk membantu leluhur pedang sama sekali. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tianjun, pergilah. Orang ini punya rahasia besar. Saya juga penjaga surga. Saya tahu masalah tempat ini. Saya hanya ingin tahu siapa anak ini dan rahasia apa yang ada padanya, kata penguasa Dayusensan. Dia dan penguasa Istana Dewa Bintang itu nampak terus menargetkan Qin Chen. Tuan Istana Dewa Bintang, Tuan Gunung Dayusensan, kalian berdua telah mengecewakanku, kata penguasa Tianjuo Tianjun itu. Nampak dia terus memblokir kedua penguasa itu.
Akan tetapi walaupun begitu, penguasa Tianjuo itu mampu beradu pukulan dengan dua penguasa dari Gunung Dayusensan dan Istana Bintang. Melihat ini, semua orang juga kagum. Mereka tidak menyangka penguasa Tianjuo, Tianjun begitu kuat sehingga dia bisa bertarung 1 lawan 2. Keduanya cepat berhenti, kalau tidak, Xiao Yao Supreme akan mengetahuinya dan aku tidak akan menganggapmu enteng. Kata penguasa Tianjuo, Tianjun itu, dia berteriak tajam. Hal ini segera menyebabkan penguasa Istana Bintang dan penguasa Gunung Dayusensan itu tenggelam dan terjadi gelombang niat membunuh. Tianjun, kamu sudah terlalu lama mengikuti Xiao Yao Supreme itu. Kenapa? Apakah kamu sudah menjadi anjing pelari orang lain? Xiao Yao Supreme itu hanyalah seorang barbar yang melonjak dari alam bawah. Meskipun dia telah memberikan kontribusi besar kepada alam surgawi saya, namun dia mengandalkan kekuatannya sendiri, berniat untuk Meskipun dia telah memberikan kontribusi besar kepada alam surgawi saya, namun dia mengandalkan kekuatannya sendiri, berniat untuk mendominasi semua kekuatan umat manusia saya. Itu konyol. Kekuatan utama alam surgawi saya, bagaimana mungkin bisa mendengarkan perintahnya dari orang yang berasal dari alam bawah? Kata penguasa Istana Dewa Bintang itu. Setelah mengatakan itu, dia kemudian menyerang ke arah Tianjun lagi. Akan tetapi di saat mereka bertarung, boom, terjadi ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh yang menakutkan terdengar dari bawah tanah, disertai ledakan dan kehampaan meledak, disertai dengan gelombang kejut yang menakutkan. Seketika membuat semua orang di sana, mereka langsung menghantam tanah dengan keras, berlumuran darah, dan Qin juga sama. Dia dibuat terbang keluar sehingga menghantam tanah dengan keras. Kekuatan itu destruktif, mengikis dan menghancurkan tubuhnya. Selain itu, nampak 3 avatar dari penguasa Dewa Bintang, penguasa Gunung Dayusensan, dan penguasa Tianjuo. Di bawah gelombang kekuatan itu, beberapa retakan telah muncul di tubuh avatar mereka. Ketiga avatar itu berkedip-kedip, masing-masing terhuyung-huyung mundur, lalu memandang ke dasar jurang pedang yang terkubur dengan marah. Kemudian dari jurang yang dalam itu, tentakel-tentakel hitam pekat terbentang. Tentakel-tentakel hitam itu sangat gelap, sehingga tidak ada bentuk spesifik. Tentakel itu diselimuti oleh kekuatan kegelapan yang menakutkan. Begitu itu muncul, langit dan bumi seketika berguncang. Tentakel-tentakel hitam pekat itu menari-nari dan lalu menyapu langsung ke arah penguasa Istana Dewa Bintang. Apa ini? Kata avatar penguasa Istana Dewa Bintang itu. Dia terkejut dan lalu mundur dengan cepat untuk menghindarinya. Tetapi itu hanya sia-sia. Tentakel-tentakel hitam pekat itu terlalu cepat, dan itu juga terlalu kuat. Dan itu langsung menangkap avatar dari penguasa Istana Dewa Bintang. Apa? Avatar penguasa Istana Dewa Bintang itu awalnya bersinar terang, tetapi pada saat ini itu tiba-tiba menjadi gelap. Itu ditangkap oleh tentakel-tentakel hitam. Dia tiba-tiba berteriak, dan pada avatar cahaya bintang, asap hijau terus-menerus terkorosi. Aturan-aturannya nampaknya sedang mengalami disintegrasi. Ini buruk sekali. Meskipun ini hanyalah tiruan, bagaimanapun juga, itu adalah tiruan dari penguasa Istana Dewa Bintang yang sebenarnya. Itu telah melebihi kekuatan yang mulia biasa. Seperti King Sui Guhua, itu dapat dengan mudah dimusnahkan oleh avatar ini. Akan tetapi pada saat ini, avatar yang mengerikan ini, itu seperti seekor semut dengan mudah ditangkap. Adegan ini terlalu menakutkan, membuat kulit kepala semua orang mati rasa dan hati mereka merinding. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.